pernah ada jatuh tempo di tanggal 8 mendesak banget. Saya amalkan sholawat Jibril semalaman dan dibarengi baca waqiah, tahajud, sholawat Jibril sampai 33.000. Besoknya ada pertolongan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, langsung aja, ini nomor adminnya ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Yuni di Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semua teman. Share pengalaman keberkahan sholawat lagi ya Kakak Mel dari Yuni Jawa Barat. Halo Mbak Yuni. Sholawat 2021, di mana masa Covid saya pernah mengalami masa sulit. Suami ketipu di online shop sebesar Rp8.800.000 yang belanja sama orang lain atas nama suamiku. Telepon mah ke nomor aku Kakak Mel, tapi pas yang angkat suamiku, jadi kayaknya suamiku kena hipnotis. Pas aku tanya telepon dari siapa, ya katanya dari online shop, mau ngasih hadiah. Kupikir takut penipuan, aku matiin aja. Pas aku buka HP ku, ternyata aku jadi punya tagihan belanja, tapi alamatnya entah kemana. Ya Allah, ujian dari Allah ya Mbak ya. Lanjut. Ya Allah, saya sama suami kena tipu Kak. Seketika saya nangis, mana gede banget, lebih gede dari penghasilan suamiku. Mau gak mau saya jadi punya utang Kak Mel. Setiap bulan saya harus bayar tagihan yang bukan belanja kami. Dari situ saya mulai belajar menerima, tapi belum sepenuhnya ikhlas. Saya sama suami gak berani cerita ke ibu, karena di sisi lain ibu mertuaku juga sedang ada masalah sama semenjak Covid. Ayah mertuaku jadi bergantung kepada kami karena mengalami penurunan drastis finansial. Bahkan tidak ada pemasukan Kak Mel, mana si ibu punya utang ke sebuah bank. Otomatis tagihan bank orang tua kami terkendala, sudah nunggak 8 bulan dan surat cinta pula dari bank. Dapat surat cinta pula dari bank, tidak saya sebutin ya. Aduh, kok agak sesek ya, bacanya buru-buru kali ya. Surat ini menyatakan jika dalam 1 minggu tidak dilunasin, rumah mau disita. Saya cuma bisa menitikan air mata. Kakak Mel mau bantu apa ya? Kita juga lagi kena tipu, rumah ibumu juga mau disita, kataku ke suami. Napas lagi. Disinilah hatiku tergerak Kakak untuk membantu ibu mertua. Ya udah, kita jual motor aja, siapa tahu biar bisa laku cepet. Selang semingguan motor saya jual dan laku 7 jutaan, tapi ibuku tidak mengambil semuanya Kak Mel. Yang 4 jutanya malah dikasih lagi ke saya. Dia bilang 3 juta aja nggak apa-apa, biar angsur 2 bulan dulu. Kata ibu saya tahu kamu juga lagi butuh uang. Padahal kata saya, itu gimana Bu, udah dapat surat cinta dari bank. Ibu malah senyum, gak apa-apa, nanti kita sama-sama ke bank untuk relaksasi. Karena lagi Covid, pasti dapat keringanan. Sisa uang jual motor akhirnya dipakai buat store hutang online yang kena tipu itu pun belum selesai. Hati ini merasa gelisah.
Takut bercampur aduk, akhirnya saya buka HP pengen cari zikir buat penenang hati. Di situ munculnya ada Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Muklis, Marshall, dan kakak Melisa. Tapi hati ini masih aja nggak bisa bohong, susah sekali untuk bilang ikhlas. Udah mah kena tipu, ada aja masalah. Saya teringat video Kak Mel yang dengan sholawat utang lunas dan coba untuk baca sholawat. Awal-awal saya niatnya biar hati tenang. Lama-kelamaan jadi kebiasaan, baru istiqomah sebulan Kak Mel itu pun gak banyak, cuman 1000 aja sehari sholawatnya sholawat Jibril. Dari ketipu 8 juta lebih, akhirnya saya benar-benar sudah saya ikhlasin. Pas bulan terakhir banget mau pelunasan, saya cerita ke ibu mertua kenapa waktu itu saya jual motor karena saya punya cicilan di online shop kena tipu jadi gak bisa bantuin nyicil bang mama. Mama saya sampai bingung kenapa nggak bilang. Habis mama juga lagi dikejar-kejar setoran bang. Aduh, jadi sama-sama nangis kakak. Ya udah mah, lagian saya alhamdulillah strong mah, udah ikhlas. Mama sampai meluk aku. Ini mama mertuaku udah kayak temen curhat. Soalnya saya jadi menantu pertama di keluarga kami, suamiku anak pertama. Masya Allah. Di sini aku potong dulu ya. Ya Allah, memang di sini banyak masalah hutang, ya kekurangan uang. Tapi masya Allah, punya ibu mertua serasa ibu sendiri, punya ibu mertua serasa besti, dan itu jarang banget loh teman-teman. Ini nikmat loh, ini rezeki banget loh teman-teman. Ya, lanjut. Aku bilang yuk ngamalin sholawat biar kita ditolong Allah. Setahun berlalu, ada kabar gembira, masalah rumah ibu udah beres. Ibu jual tanahnya ke saudara buat nutup utangnya ke bank, dan aku dapat motor cash Kakak Mel, dibeliin dari ibu mertuaku. Padahal sama sekali aku nggak minta. Udah gitu Kak Mel, suamiku naik jabatan dari leader jadi asisten supervisor production. Masya Allah berkah sholawat pertolongan Allah datang bertubi-tubi. Oh iya Kak Mel, dalam amarahku aku sempat berdoa, ya Allah aku ketipu 8 jutaan lebih, bisa kali buat benerin dapur. Doanya gitu ya, doa nyindir namanya ya. Lagi marah dan kecewa, doanya yang baik-baik. Ternyata setelah mengenal sholawat, malu sendiri sama Allah. Setelah gaji suamiku naik tahun berikutnya, alhamdulillah Kak Mel, saya bisa renovasi rumah, bisa renovasi dapur, 32 juta cash. Dapat dari tabungan plus arisan, dibantuin juga sama ibu sama keluarga. Tahun 2023 akhirnya saya memulai bisnis menjadi reseller baju plus kosmetik. Tapi sayang Kak Mel, usaha saya bangkrut dan malah menimbulkan kerugian. Kita mencoba untuk bangkit lagi, suami akhirnya minjem ke bank buat usaha lagi. Kita bangun mesh worker untuk pekerja proyek. Kebetulan banget saya bekerja sama juga Kak Mel sama admin proyeknya langsung. Dari sholawat 1000 saya kencengin lagi jadi 6000 setiap hari. Berkah sholawat mes dapat kontrak setahun lebih. Saya juga dapat orderan dari bosnya langsung, dipercaya untuk menangani sewa menyewa mes. Dari bisnis ini saya dapat keuntungan untuk menutupi kerugian jadi reseller. Saya sayang, 1000 sayang, kesibukan saya membuatku tidak istiqomah. Saya juga punya warung makan, bener-bener super sibuk. Setiap hari saya di warung terus, buat sholat juga waktunya cepet banget. Dari jam 4 pagi full sampai jam 11 malam baru nutup. Gini amat ya, sibuk banget. Saya kurang bersyukur. Saya introspeksi diri aja lah. Udah mah dapat gaji dari suami, ini masih aja cari cuan di warung. Super sibuk ya gitu Kak. Gara-garanya hutang untuk memulai bisnis timbullah tiba. Dari sini masalah timbul lagi. Ulah saya juga sama suami. Udah dikasih sama Allah yang cukup, malah kita ngambil lagi utang ke bank buat akhirnya gali lobang tutup lobang. Awal tahun 2024 saya bekerjanya stop. Untuk gali lubang tutup lubang. Saya bertekad bekerja. Awal tahun 2024 saya bertekad stop untuk gali lubang tutup lubang. Sholawat saya kencengin lagi. Saya berusaha Kak Mel pakai jalur langit. Suami tetap mencari nafkah seperti biasa. Saya terus tonton video kakak. Saya udah istiqomah ngamalin sholawat 25.000, sholawat Jibril. Pokoknya saya berniat pengen meninggalkan riba. Banyak sekali Kak Mel keajaiban yang saya dapat. Pas japo ada aja jalan dari Allah untuk membayarnya. Kalau saya ngalamin keajaibannya bukan ATM-nya keisi sendiri Kak Mel, tapi ada temen yang udah lama nggak bayar utang, tiba-tiba dia bayar utang cuman pakai munjiat Kak Mel, Masya Allah. Terus ada juga yang udah lama pelanggan aku ngambil barang belum setor, tiba-tiba dia setor ke saya. Pernah ada jatuh tempo di tanggal 8 mendesak banget. Saya amalkan sholawat Jibril semalaman dan dibarengi baca waqiah, tahajud, sholawat Jibril sampai 33.000. Besoknya ada pertolongan dari Allah. Dapat minjem dari saudara tanpa riba. Caranya Allah menolongku berbeda dengan teman-teman. Saya ikhlas jalanin ini. Niat dan pilihan hati ini mantap untuk berhijrah. Usaha jalur langit saya udah nggak mau pinjol lah, minjem sana
sini saya pasrahin semuanya ke Allah. Setiap pengen apa saya bersolawat, pengen tasbih digital, mau makan gratis, belanja gratis pun alhamdulillah sudah pernah saya alami. Begitu banyak Allah ngasih pertolongan setiap saya berdoa, ya Allah ya Rasulullah, tetaplah bersamaku, tolong rangkul hamba, beri jalan terbaik. Kita ingin menjadi hamba yang lebih. Kami pada akhirnya sadar bahwa hutang riba itu bikin sengsara. Terima kasih Kamil dengan salawat yang Kamil ajarkan, semoga jadi ladang pahala, amin. Testimoni yang Kak Kamil baca itu nyata di hidupku, itu yang saya alami. Pasang surut kehidupan, jangan pernah tinggalkan sholat dan sholawat. Semangat kawan, jangan takut berhijrah, wassalam. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Yuni di Jawa Barat. Masya Allah banget ya. Naik turun, naik turun, naik turun, itulah kehidupan. Kehidupan gak akan selalu naik, akan ada saatnya kita turun. Dan ketika kamu ada di bawah, jangan takut, karena kehidupan gak selalu di bawah. Kita akan naik teman-teman. Kita gak selalu tertawa, kita akan menangis. Tapi kita juga tidak akan selalu menangis, kita akan tertawa. Begitulah hidup. Hidup seperti roda yang berputar. Begitulah hidup, terus aja berjalan dari ujian satu ke ujian berikutnya, dari masalah satu ke masalah berikutnya. Itu namanya hidup. Ya, buat apa sih kita diginiin sama Allah? Ya buat kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan yang bahagia, teman-teman. Ujian, yang namanya ujian tuh ada nilainya, sama kayak kita sekolah. Kita sekolah ada ujiannya kan. Kalau kita ngerjain ujian dapat apa? Dapat nilai. Kalau dapat nilai nantinya jadi gimana? Naik kelas. Tuh. Pada akhirnya setelah naik kelas sampai selesai SD 6 tahun dapat ijazah. Selesai SD 6 tahun, SMP sampai 3 tahun dapat ijazah lagi. Dapat ijazah yang bisa dipakai buat kerja. Begitulah kehidupan teman-teman. Jadi jangan lelah bersolawat, jangan lelah berdoa, minta terus sama Allah. Teman-teman, jangan berharapnya ketika kalian mulai bersolawat, kalian bebas dari masalah. Enggak. Masalah akan terus hadir dengan berbagai macamnya tuh. Ada masalahnya uang, ada masalahnya orang ketiga, ada masalahnya mertua, ada masalahnya sama pasangan, masalah sama anak, masalah kesehatan kita sendiri. Kita lagi anteng-anteng, tahu-tahu ada tetangga yang gak suka sama kita. Macem-macem teman-teman. Ya, jangankan kita jadi orang gak benar, kita jadi orang baik pun tetap salah, tetap ada aja salahnya, tetap ada aja masalahnya. Lalu kita mesti gimana? Deket terus sama Allah, pepet terus Allahnya. Kalau kita udah deket sama Allah, kita selamat. Walaupun kita bukan orang kaya, walaupun utang kita masih banyak, walaupun masalah kita belum selesai, tapi insya Allah kita selamat kalau kita dekat sama Allah. Maka jangan jauh-jauh dari Allah. Gimana caranya dekat sama Allah? Perbanyak baca sholawat, itu cara termudah. Loh, cuma sholawat doang ya? Enggak lah, ya sholawat. Dari sholawat yang menjadi benteng diri ini, insya Allah kita nggak pernah ninggalin sholat. Kita jadi semangat baca Quran. Kita jadi semangat untuk melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Buat apa? Buat bekal kembali ke akhirat. Teman-teman, jangan khawatir. Sholawatan karena pengen lunas utang tuh nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita minta tolongnya sama Allah. Berarti kita hanya butuh Allah, nggak apa-apa. Yang salah itu ketika kita butuh uang buat bayar utang, kita nggak minta ke Allah, kita ngandelinnya diri. Kita berarti sombong, ngandelinnya diri sendiri. Aku bisa bekerja, aku akan bekerja keras. Teman-teman, kalau bukan atas izin Allah kita nggak bisa kerja loh. Kita bisa aja sakit, kita bisa aja bangkrut, kita bisa aja tiba-tiba di PHK tuh. Jadi teman-teman, andalkan Allah dalam setiap masalah kita, dalam setiap urusan kita. Gak apa-apa sholawatan karena kepengen masalahnya selesai. Sholawat aja. Ya, dan jangan pernah nambah hutang baru. Kalau mau selesai hutangnya, kalau mau bebas dari hutang, jangan pernah nambah utang baru. Ketika kita nambah utang baru, secara tidak sadar rezeki kita jadi seret. Gak mau kan rezekinya seret? Nih yang dialamin sama Mbak Yuni. Udah anteng-anteng, udah enak-enak, nambah masalah, buka utang baru buat modal usaha. Akhirnya
babak belur. Nauzubillah. Ya, kalau teman-teman nggak takut sama namanya dosa riba, karena dosa itu nggak kelihatan. Kalau dosa itu jadi benjol, mungkin kita takut. Kalau kita punya dosa jadi borok di muka, ya, satu dosa satu borok, ya, 10 dosa 10 borok di muka, pasti kita takut gitu ya. Tapi ini kan dosa nggak kelihatan ya, catatannya kita nggak lihat kan, jadi kita nggak biasa aja sama yang namanya riba. Oke, ingat aja, dengan riba rezekimu seret. Emang mau rezekimu seret? Nggak mau kan rezekinya seret? Ya, jadi teman-teman ingat ke situ. Ya, Masya Allah, makasih kisahnya Mbak Yuni di Jawa Barat. Insya Allah menjadi penyemangat kita semua, jadi motivasi, jadi inspirasi buat kita semua untuk selalu bersyukur, untuk selalu memperbaiki diri. Semoga Mbak Yuni dan keluarga sehat terus, bahagia terus, amin ya. Rizki yang luar biasa, punya mertua kayak Besti, jarang-jarang. Kebanyakan kan mertua menantu ribut mulu ya, saling curiga, saling ini, saling itu, tapi ini benar-benar erat, deket. Nah, itulah nikmatnya, itu rezekinya. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang jual mertua baik loh. Nggak ada yang jual hubungan mertua dengan menantu baik, nggak ada yang jual. Ya teman-teman, nggak dijual itu, nggak ada. Emang ada, misalnya gini, memangnya ada sebuah alat atau sebuah obat atau sebuah barang pengerat antara menantu dan mertua? Nggak ada kan, nggak dijual kan. Kalau kamu megang batu ini nanti, atau kalau kamu megang karet ini, karet ajaib, kalau kamu pegang atau kalau kamu pakai dijadiin gelang, ini bikin mertua sama menantu jadi kagak ribut mulu. Kagak ada yang jual. Kalau ada yang jual mah udah laris ya. Tapi semua adalah nikmat dari Allah. Jadi itulah yang disyukuri ya teman-teman ya. Kalau kalian sekarang lagi susah, tapi hubungan dengan orang tua, dengan mertua dan baik-baik aja, alhamdulillah disyukuri, itu nikmat. Itu rezeki yang luar biasa yang tidak bisa dibeli ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Yuni lancar terus rezekinya, sehat keluarganya, bahagia hidupnya, amin. Semoga teman-teman yang nonton juga gitu ya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.